Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kita yang kedua tentang metode numerik. Materi kita kali ini yaitu tentang akar persamaan tak linier. Oke, sebelum kita bahas materi yang ada di sini, kita ulang sedikit tentang materi minggu lalu. Jadi masih ingat kan apa itu metode numerik? Nah, metode numerik minggu lalu sudah kita bahas bahwa metode numerik itu adalah suatu metode penyelesaian dalam matematika yang digunakan saat metode analitik tidak bisa dipakai. Oke, masih ingat ya metode analitik, metode seperti apa? Metode analitik, metode yang biasa kita pakai dalam memecahkan persoalan matematika yang menghasilkan hasil yang eksak atau pasti. Nah, oke, jadi apa yang udah kita bahas minggu lalu semoga masih ingat. Jadi sekarang kita masuk ke akar persamaan tak linier. Jadi akar persamaan tak linier mungkin belum pernah dengar ya, persamaan tak linier, tapi persamaan linier pasti sering dengar. Nah, kalau persamaan linier biasanya ini dia persamaan linier ya, bukan tak linier. Biasanya itu penyelesaian eksaknya, bukan penyelesaian analitiknya. Nah, analitiknya pakai apa? Persamaan linier di SMA masih ingat? Penyelesaian analitiknya menggunakan apa? Menggunakan metode substitusi, eliminasi atau campuran, ya kan? Nah, jadi kalau ini metode tak linier atau persamaan tak linier, seperti apa dia? Nah, akar penyelesaian tak linier ini akar ini artinya hasil ya. Jadi HP, masih ingat himpunan penyelesaian dari suatu persamaan. Nah, persamaan tak linier ini adalah persamaan di mana persamaannya itu seperti minggu lalu ya udah Ibu bahas, terdiri dari dua. Bukan aljabar aja, tapi di dalamnya ada dua. Misalnya seperti ini. E pangkat X itu apa? Eksponen. X aljabar. Jadi ada dua persamaan di dalam satu fungsi ini ada dua persamaan. Oke, atau disebut juga dengan persamaan campuran. Ada juga yang disebut dengan persamaan transenden. Nah, di sini kita nggak bahas. Jadi, singkatnya, persamaan tak linier itu adalah persamaan selain persamaan linier. Oke, selain persamaan linier, berarti ada persamaan aljabar, ada persamaan kuadrat di situ, ada persamaan transenden. Persamaan transenden itu persamaan transenden tadi ya. Transenden dia persamaan ada logaritma aja, ada eksponen aja, ada trigonometri aja. Nah, ada persamaan campuran. Nah, ini gabungan dari persamaan beberapa persamaan ini. Nah, ini salah satu contohnya. Fx sama dengan E pangkat min X kurang X. Nah, terbayang kira-kira kayak mana cara mencarinya? E pangkat X dikurang X. Kita nggak punya clue apapun, kita nggak punya nilai apapun yang dikasih di sini, bagaimana cara kita mencari akarnya? Nah, ini jawabannya panjang nanti, tapi maksud Ibu bukan panjang, tapi sebelum kita sampai ke jawaban ini, nah kita bahas dulu yang disebut dengan lokalisasi akar. Apa itu lokalisasi akar? Nah, lokalisasi akar ini digunakan pada saat untuk apa? Untuk mencari tebakan awal.
Ini dia. Tebakan awal dari siapa? Dari persamaan ini. Gitu. Jadi sebelum kita temukan X berapa pembuat 0 dari si fx ini, kita cari dulu tebakan awalnya. Jadi kita menebak-nebak nih bahwa akar ini, bahwa persamaan ini nilai X-nya itu berada di antara nilai berapa dengan berapa. Nah, untuk itu kita menamakan dia lokalisasi akar untuk mencari tebakan awal. Jadi lokalisasi akar itu bisa digunakan dengan dua cara. Yang pertama cara grafik, yang kedua cara tabulasi. Kita bahas dulu yang pertama grafik. Cara grafik itu ada dengan grafik tunggal, ada dengan grafik ganda. Oke, Ibu yakin sebenarnya kalian sudah bisa ini, nanti kalian perjelas sendiri. Ibu akan bahas singkat aja bahwa cara grafik sederhananya biasanya kita belajar di sekolah. Kayak mana cara carinya kalau kita nggak punya clue apapun. Nah, kita misalkan. Jadi kalau dia dalam sumbu, jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Kan gitu ya. Jadi kita misalkan. Jadi kalau kita bikin tabel kecil, nggak usah tabel lah, kayak gini aja. Saat X sama dengan 0, Y-nya berapa? Kira-kira kayak mana cara carinya? Nah, kita masukkan si X sama dengan 0 nih ke persamaan ini. Ini dia. Jadi di sini E pangkat min 0 dikurang 0. Jangan sampai salah ya. Karena kalau kita langsung nyebut-nyebut biasanya X sama dengan 0 berarti Y-nya 0. Nah, nggak begitu ya. Jadi kita coba satu persatu tergantung persamaannya. Jadi E pangkat min 0 berarti kalau kita olah ini secara matematis bagaimana? Masih ingat ini eksponen? Minus ini artinya gimana? 1 per E pangkat 0. Ya kan? Kalau bingung silahkan lagi dibuka bahan bahasannya tentang eksponen. Jadi 1 per E pangkat 0 sama dengan 1 per apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi di sini 1. Jadi untuk sumbu X sama dengan 0, kawannya adalah Y-nya 1. Dapat 1 titik. Nyambung sampai sini? Nah, kita perlu titik yang lain enggak? Kalau kita punya grafik ganda. Nah, kita coba titik yang lain. Jadi pada saat X sama dengan 1, nah berapa Y-nya? Jadi Y sama dengan E pangkat min 1 dikurang 1. Kan gitu ya? Nah, gimana cara carinya? Berarti di sini 1 per E dikurang 1. Ayo, gimana nih? Nah, ini tinggal dicari 1 per E dikurang 1. Nah, karena Ibu sedang merekam menggunakan handphone, jadi Ibu tidak bisa gunakan kalkulator. Jadi di sini dicari berapa 1 per eksponen dikurang 1. Dapat di sini hasilnya. Nah, hasilnya ini menjadi pasangan si 1, sekian-sekian. Nah, nanti 1, sekian-sekian ini 0, nanti ini hasilnya atau bahkan minus. Jadi ini nanti yang kita perlu buat ke dalam grafik. Jadi kan kita perlu grafik nih. Namanya grafik tunggal kan gini dia ya. Nah, apa pasangan pertama? 0, 1. Berarti pasangan pertama 0, 1. Di mana letak 0? Nih. 1 berarti siapa 1? Si Y. Berarti anggaplah di sini 1. Kita dapat titik pertama. Titik ini kan harus punya kawannya supaya dapat grafik. Nah, kalau di sini 1, siapa 1? Si X. Berarti di sini satunya. Nah, di sini 1, Y-nya. Ini kalau Ibu tidak salah nanti hasilnya minus. Nah, 1 per E pangkat ini hasilnya 0, sekian dikurang 1 berarti minus. Jadi kurang lebih anggaplah di sini. Nah, ini pasangannya. Ini pasangan pertama 0, 1. Ini pasangan kedua 1, minus sekian-sekian. Nanti dicari ya. Oke, jadi kalau kita tarik grafiknya, nah, selesai. Sekarang pertanyaan berikutnya, apanya yang selesai?
Oke, kita balik lagi ke cerita tadi. Jadi di sini yang kita pakai dari grafik ini tunggal adalah kita mau mencari tebakan awal untuk persamaan ini, ya kan? Jadi tebakan awal itu adalah tebak-tebakan, bukan tebak-tebakan, maksudnya tebakan awal itu X pembuat 0 dari persamaan ini letaknya ada di antara X berapa dan berapa. Gitu. Jadi kalau dari persamaan ini, dari gambar ini, apa itu X pembuat 0? Saat di sini diisi oleh sebuah angka dan angka ini disubstitusikan kemari, maka hasilnya sama dengan 0, itulah yang dimaksud dengan X pembuat 0. Jadi jadi cara melihatnya, pada saat X berapakah Fx ini 0. Nah, Fx itu kan sama dengan Y. Berarti pada saat X berapa Y itu 0. Sekarang lihat grafik. Kalaulah di sini Y, di sini 0, 0, 1. Berarti kalau kita balik, pada saat X berapa, Y-nya 0. Di sini. Nih. Nah, disinilah yang disebut dengan akar. Karena pada saat X di sini, pasangannya ini. Jadi pada saat X di sini, Y-nya sama dengan 0. Paham kira-kira? Oke, kalau belum lanjut. Jadi di sini ada ceritanya grafik kedua, grafik ganda. Nah, ini lebih panjang lagi sebenarnya penyelesaiannya karena menggunakan kalkulator. Jadi kalian yang akan buat grafiknya, ibu hanya akan tuntun. Jadi cara grafik ganda itu seperti ini. Nah, grafik ganda itu, ini kan fx kita punya fx sama dengan e pangkat min x kurang x. Artinya ini ada 2. Jadi di sini kita ini dimisalkan menjadi fx sama dengan di sini f1x dikurang f2x. Sampai sini nyambung ya. Nah, jadi singkatnya aja langsung, berarti saat fx sama dengan e pangkat min x kurang x, berarti ini kita olah menjadi karena pada persamaan, berarti fx sama dengan 0. Berarti ini e pangkat min x dikurang x sama dengan 0. E pangkat min x sama dengan x. Pasti nyambung kan sampai sini? Jadi ini adalah f1x dan ini adalah f2x. Nah, dari sini nanti dapat kurva pertama, dapat kurva kedua. Jadi nanti dia akan membentuk 2 kurva. Nah, dari 2 kurva itu akan bertemu di satu titik. Titik pembuat 0 itulah yang disebut nanti dengan akar. Bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi ini PR-nya ya, silahkan dicari untuk ini. Kalau bingung nanti ditanyakan ibu. Dibuatnya sama seperti ini. Kalau ini bedanya satu persamaan ini langsung diolah menjadi ini. Nah, ini juga sama. Ini ada 2 tapi. Ini juga sama, tapi dia menghasilkan grafik satu buah grafik. Nah, misalnya gini. Tapi kurvanya ada 2. Bisa jadi kalau misalnya nih untuk X. Saat X sama dengan 0, berarti Y-nya 0. Ya kan? Saat ini 0, disubstitusikan kemari. Saat ini 0, ya Y-nya juga 0. Ya kan? Saat X sama dengan 1, ya Y juga 1.